Pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian? Semuanya sehat? Sehat. Baik, terima kasih. Harapan Bapak kita semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, jadi mohon kalian dicek dulu di bangkunya, di meja, ya, di kursi. Apakah ada sampah, silakan dicek dulu supaya tidak ada sampah berada di dalam kelas kita. Sudah semua? Baik, kalau sudah semua, kita langsung berdoa. Sebelum belajar, biasakan tetap berdoa supaya pembelajaran ini berjalan dengan aman dan lancar. Untuk itu, Bapak minta untuk ketua kelas Namina memimpin doanya dulu. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Doa. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajinyawati Dinam Awiyawantu. Ya Tuhan, dalam manifestasi Dewi Saraswati yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga Engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba selama-lamanya. Selesai. Baik, anak-anak, tetap berdiri, ya. Sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Sudah semuanya berdiri dengan baik? Baik, kita mulai. Silakan dibaca. Indonesia tanah airku, tanahmu padaku. Di sanalah aku berdiri, dari batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Silakan anak-anak duduk kembali. Ya, anak-anak, karena tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, sekarang Bapak absen dulu, ya. Mohon didengarkan dengan baik. Kalau ada teman kalian yang tidak hadir, mohon beritahu apakah sakit atau izin atau apa, ya. Baik, yang pertama, anak aku Gede Dalam Semaranata, anak aku Gede Wahyu Radita, anak aku Gede Mayu, Desa Nyoman Krisnayanti, Dewa Ayu Cahya Dewi, Dewa Ayu Karisa Putri, Dewa Gede Wahyu Maesa, Gusti Ayu Rai Sayoripa, Kadet Mandala Kusuma, Komang Adi Wiguna,
Komang Aditya Putra, Komang Radia, Komang Krisna Jaya, Komang Wati Putra. Baik, anak-anak semuanya sudah hadir. Terima kasih. Harapan Bapak tetap semangat ya untuk belajar. Ya, sekarang anak-anak silakan dipersiapkan dulu buku pembelajarannya, buku agama dikeluarkan. Sudah dikeluarkan? Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai pelajar Pancasila. Ya, sudah tahu pelajar Pancasila, anak-anak? Sudah, ya. Jadi Bapak lihat kembali yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sehingga kita wajib untuk beriman dan bertakwa dan mendekatkan diri bertuhan dengan menjalankan dharma. Oke? Yang kedua, berbudi pekerti yang mulia, ya, beretika yang baik, berbudi pekerti di dalam kelas, dimanapun harus memiliki etika yang baik. Nah, dan yang ketiga, cinta tanah Indonesia. Oke? Kita sebagai generasi muda harus mencintai negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke? Ada pertanyaan pemantik untuk kalian, ya. Kalian bisa lihat di depan. Apakah kalian pernah menerapkan ajaran agama Hindu? Harapan Bapak setiap hari seperti tadi kita sudah sembahyang di Padmasana, berarti itu sudah menerapkan ajaran agama Hindu. Oke. Begitu juga yang kedua, seberapa sering kalian melaksanakan perbuatan baik kepada setiap orang? Sering ya? Terima kasih. Harapan Bapak bisa kalian sering melakukan perbuatan baik kepada siapapun tanpa melihat suku, ras, dan yang terakhir, apakah anak-anak pernah mendengar jalan kebebasan menuju moksa? Pernah? Kan ada dalam konsep agama Hindu. Itulah pentingnya kita mempelajari agama Hindu. Bapak jelaskan sedikit mengenai pengertian catur marga ini. Pernah? Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang pengertian catur marga? Oke, baik. Catur marga berasal dari kata catur dan marga. Catur berarti marga berarti jalan. Empat jalan menuju kebebasan atau moksa sesuai dengan ajaran agama Hindu. Inilah pentingnya kita mempelajari agama supaya kita hidup bisa sesuai di rel ajaran dharma. Begitu ya. Harapan Bapak kalian bisa menerapkan daripada ajaran catur marga ini dalam kehidupan baik itu di rumah, di sekolah dan juga di masyarakat. Oke, baik. Sekarang kita ke orientasi masalahnya. Ini ya, kita ke orientasi bisa anak lihat di depan. Nah, sudah lihat ya? Sudah. Oke, itu ada gambar apa anak? Bully. Dan samping membuli? Tawuran ya. Di bawahnya itu? Ya, dan yang di paling pojok kirinya ada geng motor. Ya, dari gambar ini apa yang bisa kalian orientasikan, apa yang bisa kalian ambil ya dari gambar ini? Ada maknanya apa yang bisa kalian nanti diskusikan ya. Jadi tadi kan Bapak berikan LKPD, begitu juga kalian bisa menganalisa masalah ini dan apa solusinya, ya apa solusi kita sebagai generasi muda supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ini yang negatif ya. Nah, anak-anak tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dan juga bagian catur marga dan juga orientasi masalah. Nah sekarang Bapak harapkan kalian membuat kelompok kurang lebih berisi 5-6 anak. Jadi kalian akan membuat LKPD. Jadi silakan didiskusikan dengan orientasi masalah yang sudah ditampilkan tadi.
gitu ya. Jadi Bapak silakan untuk mencari kelompoknya masing-masing. Akan dibuat diskusi semuanya. Baik anak-anak, perjanjiannya kan 15 menit untuk tugasnya. Udah selesai belum? Baik, kalau belum silakan kalian kerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya kita bahas diskusi bersama dan juga presentasikan. Oke ya, dari masing kelompok nanti kita presentasikan. Ya, baik. Kalau begitu anak-anak sekarang sebelum pembelajaran selesai, mari kita berdoa dulu. Untuk yang mimpin doa, Bapak mohon Mak Wina mengambil doanya ulang. Anak-anak semuanya, karena waktu sudah habis pembelajaran ini, sebelum kita mulai, mari semuanya berdoa dulu. Bapak harap untuk ketua kelas Wina memimpin doanya sebelum pulang. Sebelum kita pulang, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Doa. Om Sarvesham Swastir Bhavantu. Sarvesham Santir Bhavantu. Sarvesham Purnam Bhavantu. Sarvesham Mangalam Bhavantu. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Nawina, silakan duduk anak-anak. Pertemuan kedua hari ini kita akan membahas diskusi tugas yang sudah kalian buat, yaitu yang diangkat dari Bapak yang sudah dibagi masing-masing kelasnya. Silakan sekarang memberikan presentasi perwakilan masing-masing. Oke, baik. Sekarang kelompok 1 Bapak persilakan. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengapa konsumsi miras menjadi masalah di kalangan remaja dan bagaimana hal ini mempengaruhi kesehatan serta perilaku mereka. Hal ini dapat disebabkan karena akibat dari pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas, banyak anak yang terhasut untuk mencoba miras karena dihasut oleh teman-temannya. Bahkan, penelitian mengatakan bahwa remaja yang suka mabuk miras memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi. Minuman keras ini mengandung zat-zat kimia yang sangat berbahaya bagi organ tubuh kita. Salah satunya adalah organ otak dan hati. Penyakit yang ditimbulkan adalah kerusakan saraf dan penurunan fungsi hati. Selain itu, terjadi perubahan perilaku pada korban. Ditandai dengan contoh, si korban jadi malas belajar tentang agama. Untuk mengantisipasi perilaku seperti ini dapat dilakukan dengan cara memilah pergaulan yang positif dan lebih dalam lagi mempelajari ilmu agama. Terima kasih. Terima kasih Desi, luar biasa jawabannya, sangat menarik sekali. Nah selanjutnya untuk kelompok 2, Bapak persilakan perwakilannya kelompok 2. Saya Juli, perwakilan dari kelompok 2. Diskusikan dampak kurangnya minat terhadap buku agama Hindu bagi perkembangan karakter dan pengetahuan spiritual remaja. Dampak kurangnya minat tahap buku agama Hindu diantaranya kehilangan koneksi budaya dan tradisi, kurangnya inspirasi dan motivasi, pengaruh negatif dari lingkungan sosial. Tepuk tangan. Terima kasih. Sekarang kelompok 3, Bapak persilakan. Persilakan, kalau saya cuma yang bersewan, saya program yang saya akan menjelaskan apa faktor-faktor yang mungkin menyebabkan remaja lebih tertarik pada miras dan kurang tertarik pada buku agama.
pertimbangan faktor sosial keluarga pendidikan. Faktor keluarganya adalah orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Yang kedua, karena rasa penasaran remaja sangat tinggi untuk mencoba sesuatu yang baru, menyebabkan remaja kecanduan terus-menerus mengkonsumsi miras. Lama-kelamaan itu akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh dan berdampak buruk bagi masa depan, dan remaja akan lebih malas untuk mempelajari buku agama itu. Baik, terima kasih untuk kelompok perwakilan kelompok 3 ya. Sekarang perwakilan kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Robert Liu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya lakukan untuk membuat edisi sampai kreatif sampai sampai. Dengan mengenali atau membuat edisi, membangun sebenarnya edisi, dan menjelaskan pola dan waktu. Baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Pertanyaan kelompok 4. Baik, anak-anak tadi sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompoknya walaupun perwakilan, tapi anak bapak kalian semuanya sudah bisa untuk mendapatkan makna dari mempelajari Catur Marga ini. Nah sekarang bapak ingin apa sih simpulan yang kita dapatkan dari simpulan yang kita dapatkan dari mempelajari ataupun tadi sudah mempelajari atau berdiskusi Catur Marga tersebut. Jadi apa yang kita dapatkan anak-anak? Baik anak-anak, karena tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Jadi sekarang maka minta satu perwakilan apa sih yang kalian dapatkan simpulan dari materi yang sudah kita diskusikan tadi. Siapa yang mau menyimpulkan? Ada? Simpulan dari materi yang kita pelajari itu untuk mengetahui perjalanan menuju moksa dalam agama Hindu. Ya, simpulan yang kita dapatkan dari mempelajari yang namanya Catur Marga ini, anak-anak bisa mengetahui bagaimana 4 jalan kebebasan menuju moksa sesuai dengan ajaran perlu kita tegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Senang? Senang. Terima kasih harapan Bapak juga demikian. Kalian senang, bahagia, dan semangat selalu untuk selalu belajar tentang agama Hindu, yaitu agama yang kita cintai ini. Baik anak-anak, sebelum selesai, mari kita berdoa dulu supaya kalian pulang nanti juga selamat sampai di rumah ya. Untuk ketua kelas Bapak akan pimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya dipersilakan berdiri. Doa. Om Sarvesham Swastir Bhavantu. Sarvesham Shantir Bhavantu. Sarvesham Purnam Bhavantu. Sarvesham Mangalam Bhavantu. Om Santi 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 Om. Selesai. Baik, anak-anak, karena sudah selesai berdoa, sekarang Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, semangat.